Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Bung Miftah, saya ingin tahu respon dan sikap politik dari BPN seandainya 17 April kemudian menyatakan kemenangan ada pihak di pihak 01 gitu. Apakah memang apa yang dikatakan oleh Pak Amin Rais kemudian mengatakan akan people power dan lain sebagainya? Itu menarik pertanyaannya ya. Saya pikir kalau soal itu udah nggak perlu ditanyain lagi. Pak Prabowo sudah pernah membuktikan dirinya sebagai pribadi yang demokratis. Semua orang mengatakan beliau tidak akan datang di 2014, tapi dia datang di sidang umum pelantikan Pak Jokowi dan memberi hormat. Jadi kalau kepada Pak Prabowo soal-soal begitu, saya pikir Pak Jokowi mesti belajar pada Pak Prabowo. Tangan. Oke. Tapi ini mesti diluruskan. Statement daripada Pak Amin Rais mengatakan people power itu begini. If clause itu. Kalau ada kecurangan. Kalau ada kecurangan. Maka kita tentu melakukan people power. Kan kalau curang. Ya kalau nggak curang, kalau nggak adil ya siapapun harus menerima kekalahan. Oke. Tapi saya pikir ada pepatah Arab. Kullu marhalatin rijaluha. Setiap periode itu ada orangnya. 2014 orangnya itu namanya Joko Widodo. Tapi 2019 orang itu namanya Prabowo Subianto. Oke, Bung Lukman, gimana? Juga belum pernah kalah Pak Jokowi. Kalau seandainya kemudian pilihan rakyat menunjukkan sesuatu yang berbeda, apakah juga siap menerima suara rakyat yang dikonstruksikan sebagai suara Tuhan itu sendiri? Iya, Pak Prabowo nggak pernah kalah itu karena rakyat cinta sama Jokowi. Mohon maaf. Nah, itu dia menarik. Keliru ya. Pak Jokowi tidak pernah kalah itu wujud dari cinta masyarakat kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi. Karena memang profil Pak Jokowi yang seperti ini, seperti apa adanya ini memang profil masyarakat Indonesia. Ya, jadi nggak bisa dipaksakan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia dengan berbagai macam teori politik memaksa merusak pemikiran dan lain sebagainya, ya seperti strategi Trump misalnya gitu ya, menebar kebencian itu nggak cocok buat bangsa Indonesia. Nah, berkenaan dengan siapa yang menang nanti tentu kita harus terima, ya. Karena apa? Karena sistem pemilu kita ini tidak ada jalan buntu, ya, tidak ada people power yang kemudian menemukan jalan buntu. Ya. Berkenaan dengan proses kepemiluan, kalau ada ditemukan kecurangan-kecurangan, ada Mahkamah Agung sebagai penentu Mahkamah akhir. Konstitusi. Bukan, proses. Mahkamah Agung, kalau oke. proses itu Mahkamah Agung. Oke. Ya, proses pemilu ini misalnya Amin Rais merasa bahwa ASN misalnya terlibat, bahwa TNI misalnya terlibat, atau ada persoalan-persoalan lain yang melibatkan kekuasaan Pak Jokowi misalnya, silahkan diadukan ke Bawaslu, tidak puas Mahkamah Agung yang menentukan. Tentang hasil ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya poinnya saya ingin mengatakan tidak ada jalan buntu di dalam Untuk kepemiluan menyelesaikan kita. sengketa. Ada saluran-salurannya. Sehingga tidak wajar dan hoax terbesar menurut saya di era demokrasi ini kalau kemudian menyatakan bahwa kalau kalah kemudian menyatakan ini pemilu curang. Oke. Kecuali ya silahkan adukan berdasarkan baik. saluran-salurannya. Bung Mbak Rasina, mungkin nanti dengan model-model quick count sejumlah lembaga akan merilis hasil quick count mungkin pada jam 5 atau pada jam 4. Gimana Anda menyikapi hasil-hasil dari quick count yang dirilis mungkin belum menjadi hasil resmi itu sendiri? Maksudnya resmi bahwa Resmi kan KPU, tapi iya. merespon hasil quick count? Kan tadi sudah dikatakan oleh Bang Miftah sendiri bahwa memang kami juga punya gitu. Kami punya juga tim yang juga menyiapkan seperti apa sih proses demokrasi nanti di ujungnya, Mas. Jadi seperti yang dikatakan oleh tadi Mas Lukman Edi juga bilang bahwa kalau kita bicara nanti di saat akhir masalah menang kalah, Pak Prabowo pernah tidak terpilih, tapi karena kecintaan masyarakat lah makanya Pak Prabowo muncul kembali dan tipis-tipis. Sama-sama karena dicintai masyarakat. Ya, artinya ini kan kecintaan masyarakat kan agak unik ya ketika orang tidak terpilih tapi masyarakat meminta lagi. Tidak mungkin Pak Prabowo maju tanpa ada permintaan atau kecintaan yang besar dari masyarakat untuk bisa jadi pemimpin. Baik Isyana, gimana Anda merespon hasil quick count yang mungkin akan dirilis oleh lembaga-lembaga survei pada 4 jam 5 sore dan hasil mengarah kepada kemenangan entah pada 01 atau pada 02? Kita sama-sama tahu biasanya kalau lembaga-lembaga survei yang kredibel misalnya seperti CSIS biasanya hasil quick count itu tidak terlalu beda jauh dengan hasil realnya. Sehingga tentu saja kita akan lihat bagaimana sikapnya, tentu saja akan merepresentasikan hasil dari hasil resmi yang akan disampaikan oleh KPU. Tapi yang jelas saya
sebagai TKN tentu saja yakin betul bahwa masyarakat akan memberikan kesempatan lagi untuk Pak Jokowi untuk melanjutkan satu periode lagi, untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan, termasuk mulai dari tol Sumatera yang akan dibangun juga. Kemudian kalau kita lihat ke Tangerang yang dapil saya kebetulan, itu kita lihat sekarang kalau mau ke Tangerang dengan menggunakan tol udah dekat sekali. Baik. Dan yang jelas Oke, kita Pak akan Kiki, sama-sama jadi gimana? melihatnya Apakah 17 kemudian April Pak Kiki juga sudah bisa melihat kesiapan dari kedua kontestan untuk menerima kemenangan dan juga kemudian menerima kekalahan kalau itu memang suara rakyat itu sendiri? Kalau Pak Jokowi sama Pak Prabowo, ya pasti dong. Mereka sudah membuktikan juga. 2014 Prabowo kalah juga Oke, legowo betul, gitu kan. oke. Tapi bukan hanya itu, bukan hanya dua tokoh ini. Pendukung juga kedua-dua harus siap kalah, siap menang gitu kan. Kalau ada dispute, kan sudah ada mekanismenya. Tadi juga dikatakan ada mulai dari ada KPU, Bawaslu, MA, MK gitu kan. Nah, saya kira ikuti itu. Ini ikuti jalur. apa yang ini negara kan negara hukum gitu kan. Iya. Nah, yang juga ingin saya sampaikan di sini bahwa TNI, Polri harus benar-benar netral dalam hal ini. Benar itu. Nah, Panglima TNI, Kapolri Tegas. sudah menyatakan secara organisasi pasti netral, tapi tidak cukup itu. Harus Karena di bawah bisa saja terjadi kontrol ke bawah harus benar-benar diyakinkan Oke. dan netral. Dan satu lagi bahwa TNI Polri harus siap juga dengan rencana kontingensi. kontingensi. Oke, Bung Philip, gimana kira-kira Anda menyikapi kesiapan dari kontestan maupun akar rumput menghadapi suara rakyat pada 17 April nanti? Kita kembali ke pengalaman 2014. Waktu itu selisihnya tipis, ada 10 lembaga yang melakukan quick count, 7 menyimpulkan Pak Jokowi yang menang, ada 3 yang bilang Pak Prabowo yang menang. Kemudian menjadi dispute karena waktu itu Pak Prabowo menolak untuk menyatakan bahwa Pak Jokowi adalah pemenangnya. Dan itu boleh saja dilakukan karena memang hasil akhir ada di KPU bukan di quick count. Tapi yang penting adalah dari situ muncul yang namanya kawal pemilu tadi. Yang memberikan solusi teknologi. Jadi kawal pemilu adalah partisipasi bentuk baru pertama kali di dunia. Pemilu itu di crowdsource. Di crowdsource. Countingnya, jadi semua orang ikut menghitung gitu. Itu belum pernah ada di dunia sebelumnya. Baru pertama kali terjadi yaitu di Indonesia, di mana masyarakat kemudian ikut berpartisipasi dan menyelesaikan melalui teknologi. Oke. Walaupun memang bukan kawal pemilu juga yang akan menentukan, tetapi ternyata waktu itu hasil kawal pemilu keluar, situasi agak tenang. Karena kemudian ini bukan quick count, bukan lembaga survei, tetapi adalah bentuk partisipasi masyarakat yang mungkin yang berpartisipasi waktu itu ada yang dukung Pak Prabowo, ada yang dukung Pak Jokowi, sehingga hasilnya lebih bisa diterima. Dan ternyata hasil akhirnya sama dengan KPU. Oke. Maksud saya yang mau saya sampaikan adalah jangan lupa ini kita ada anak-anak muda yang sebetulnya pemilik republik. Pemilik republik. Bukan orang-orang lama, Ya. mungkin kayak kita-kita gini termasuk gitu ya, bahwa Kita jangan digabungin, masih muda juga. Masih muda ya? bahwa Masih muda. orang-orang anak-anak muda ini punya solusi terhadap persoalan-persoalan kebangsaan Melalui teknologi. yang harus Oke. diperhatikan gitu. Baik, Bung Philip, Pak Jiki, Isyana, Bung Laksmi, dan Bung Miftah. Klaim kemenangan pasangan calon adalah hal biasa dalam kontestasi demokrasi. Namun, bayangan akan kemenangan harus pula diimbangi dengan sikap legowo untuk menerima apapun suara rakyat 17 April nanti. Persatuan Indonesia yang majemuk haruslah tetap dirawat di tengah panasnya kontestasi politik. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.